Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin al-mab'usi li tatsmimi makarimul akhlaq, al-mufaddali ala kaffatil makhluqati alal itlaq, wa ala alihi masahbihi sunnatil alam, wa ashabihil badhilina anfusahum li tawdihi syar'i wal ahkam, wa ala sa'il a'immatil mujtahidin al-qa'imin bihifdhi namusiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid darin amin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Dawud, wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud, wa kana yanam nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa yasumu yauman wa yuftiru yauman. Salat yang paling Allah senangi adalah salatnya Nabi Daud. Puasa yang paling disenangi Allah adalah puasanya Nabi Daud. Dijelaskan bahwa wa kana yanamu nisfal lail, Nabi Daud itu tidur setengah malam. Wa yaqumu thuluthahu, dan qiyamul lail itu sepertiga malam. Kemudian wa yanamu sudusahu, dan tidur kembali seperenam malam, ya, supaya ada persiapan untuk bekerja esok paginya atau beraktivitas. Wa yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftir yauman, dan tidak puasa sehari, ya. Jadi Nabi Daud mentradisikan setiap malam, ya, itu tidur dan kemudian bangun. Itu dilakukan. Dan puasa Daud, ya, hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, besoknya tidak, begitu seterusnya. Di dalam riwayat yang lain yang dibuatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Dzarrin Al-Ghifari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ahabbul kalam ilallah ayyaqulal abdu subhanallah wa bihamdi. Ucapan yang paling dicintai Allah jika seorang hamba itu berzikir subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih. Seperti yang saya pernah informasikan, Allah yarham Kiai Mahrus Ali memberi contoh itu dengan cara bacanya mewakafkan subhanallah bihamdih. Yang umumnya kita subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, muncul. Kalau Allah yarham Kiai Mahrus Ali, ya, riwayatnya diwakafkan subhanallah bihamdih subhanallahil azim, gitu ya. Nah, kalau itu al-azim, ya, tampak bacaan, ya, ba'dal ain itu ba'dal dzat, ya, ba'dal dzat itu mim, subhanallah bihamdih subhanallahil azim, itu yang kecenderungannya orang sama dengan astaghfirullah hal azim, astaghfirullah hal azim, padahal baina dha wal mim, ya, di antara dha dan mim itu ada, ya, bagaimana bacanya bisa subhanallah bihamdih astaghfirullah hal azim,
tanpa panjang. Misalnya Astaghfirullahaladzim, 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 ya. Innallaha ghafurur rahim, mestinya panjang, ya. Terbawa oleh lagu, ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Nabi bersabda, ahibbalin nasi ma'u linafsik, cintai orang lain sebagaimana kamu menyintai dirimu. Kemarin juga disinggung tentang hal ini. Jadi umumnya orang itu memiliki sifat ananiyah, ya, sifat ananiyah, sifat individualistis, ya. Makanya ini penting ya kita pahami setiap hari raya, ya. Di Jawa ini ya, saya nggak tahu yang di luar Jawa ada tradisi bikin ketupat. Ada nggak di Aceh ketupat? Itu niru Jawa berarti. Jadi ketupat itu terbuat dari apa? Bahan dasarnya apa? Beras. Beras itu punya karakter mirip dengan karakternya manusia, individualistis. Coba kalau nggak percaya, ya, karung itu isi beras, kalau bawahnya dilubangin, mesti yang dekat lubang mesti kepingin keluar. Ngapain juga mau di dalam karung, keluar ya. Gimana yang lain? Ya coba kamu dengan orang lain, yang penting saya keluar, ya gitu loh ya. Satu. Dua, sekalipun beras itu memiliki sifat individualistis, tapi punya potensi untuk dilekatkan, punya potensi untuk dipersatukan. Ya. Terbukti ketika orang menanak nasi mesti lengket satu sama lain. Nggih. Beras itu lengket, tapi satuan-satuan beras masih bisa diambil. Makanya dalam rangka menerjemahkan ajaran agama, ya, di antara para wali songo itu kemudian menginisiasi membuat ketupat itu. Dan menarik ketupat itu, kalau ada satu saja beras, kalau nggak nanti dibuat ya, itu kasih satu yang masih ada kulitnya, nggak jadi itu ketupat. Paham ya? Jadi kalau seukuran ya, biasa orang naruh beras di dalam janur itu ya, itu masih ada satu yang berkulit, masih ada kulitnya, belum terkelupas kulit beras itu, nggak jadi ketupatnya. Karena kata beras yang lain ya, mestinya kalau kita sudah sepakat bertemu berkumpul, lepas seluruh kepentingan personal, kepentingan pribadi, ini masih pakai baju partai ya, pakai baju ormas itu ya, nggak usah, nggak jadi dia. Tapi kalau kemudian dilepas bajunya itu ya, baju kepentingannya itu seperti beras, maka coba kalau orang bikin ketupat itu ya, mungkinkah kita ngambil satuan-satuan berasnya? Nggak ada, nggak bisa. Paham maksud saya ya? Itu. Nah, mengapa ketupat? Ketupat itu kemudian dibungkus oleh janur. Janur itu lambang kebahagiaan. Ya. Orang punya hajat manten ada janur ya. Sampai penjor di Bali itu tiap hari untuk berharap agar dapat kebaikan hari itu ya. Di depan rumah itu ada janurnya, mobil itu di spion ada kasih janur, penjor kasih janur semua. Alhasil nggak ada orang meninggal itu kemudian ke depannya ada janur, telah meninggal dengan sukses. Nah, nggak ada itu ya. Itu artinya apa? Siapapun orang yang merelakan diri bersatu ya, maka akan dijaminkan kebahagiaan. Jadi janur itu lambang simbol kebahagiaan. Setelah orang bikin bikin ketupat,
Apa lauknya? Rawon, opor. Satu, berapa lagi? Apa soto? Soto. Serundeng. Tahu serundeng ya? Mbak tahu serundeng? Nggak tahu? Tahu ya, serundeng. Serundeng apa? Kelapa yang diparut itu, nggih. Apa lagi? Pasangannya itu, pasangannya. Ada opornya, ada serundengnya, ada masa lupa ini loh, ada petisnya, ya. Telurnya itu telur terus atasnya dikasih petis. Itu apa tandanya? Itu tanda kemakmuran. Jadi kalau orang mau bersatu mesti bahagia dan makmur. Nggak ada orang itu makan ketupat lauknya itu mbok sia, lombok terasi uya. Nggak ada itu ya. Orang pakai tempe aja nggak ada. Ada orang makan ketupat dengan tempe itu nggak ada. Itu keunikannya. Ini ajaran agama itu ya. Apalagi dalam hadis yang lain disebutkan itu ya. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim ya kal jasadil wahid. Kata Nabi ya, perumpamaan orang sesama muslim itu dengan saudaranya seperti jasad yang satu. Idza staka adun minhu tada'a bisahar wal huma. Naudzubillah, misalnya ada orang kena bisul di pahannya, apalagi di pantatnya, dijamin tuh seharian ya meriang, ya panas semua, terus sulit tidur. Mengapa gitu? Ada empati. Naudzubillah, mata boleh sakit tuh, ya kepala itu cenut tuh. Ada empati. Jadi ketika ada di antara kita duka, kita ikut berempati duka. Ketika bahagia. Karena itu sabda Nabi, ahibbalin nasi ma tuhibbu linafsi. Cintai orang lain seperti cinta terhadap sendiri. Artinya kalau kita tidak mau diperlakukan orang ya, ini itu, jangan perlakukan orang seperti itu gitu. Paham ya? Jadi umumnya itu orang kan minta dihormati, tidak mau menghormati. Ya, hormati ketika mau dihormati, sayangi ketika mau disayangi. Gitu. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ifat wudda abika la ta'tahu, ya, fayudfi'un wahu nurak. Ini penting, ya, penting momen hari raya, ya, sekalipun ini pandemi. Jadi ini sekedar contoh ya, mengapa kami ada rutinan kalau tidak pandemi itu setiap bulan itu kunjung bareng-bareng ke satu keluarga, bulan berikutnya ke keluarga yang lain gitu. Ini memupuk persaudaraan ya, sehingga antar saudara itu kenal. Jangankan seperti itu, Nabi sabdanya gitu, jadi temannya ayah itu mesti menjadi temannya anak. Rata-rata ya, kata banyak orang, hari ini anak sudah punya acara sendiri-sendiri, sehingga kalau pas silaturahim lebaran, mana anaknya nggak diajak, anak-anak sudah punya acara sendiri. Itu presiden buruk itu ya. Karena sabda Nabi, bagaimana kenal sama temannya bapak ketika dulu silaturahim masih muda, masih sehat, masih ada, diajak nggak mau. Jadi anak sudah tidak mau ikut acaranya orang tua. Ketika tidak mau, maka tidak tahu temannya orang tua itu siapa saja. Padahal janji Nabi ini ya, ifat wudda abika, jaga itu teman ayahmu. Latak to'hu, jangan putus komunikasi, jangan putus silaturahim dengan teman. Jadi teman ibu juga, maksudnya teman orang tua. Apalagi saudara, gitu ya. Jangan sampai putus saudara sama saudara itu. Ya.
Naudzubillah, jika tidak, maka Allah akan kemudian memadamkan cahayamu. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal min Sa'an dari Samrah bin Jundab. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ahabbul kalam ilallah ta'ala arba. Ya. Ungkapan kata-kata yang disenangi Allah, ya, itu ada 4. Yang pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, titik, ya. Ini kalau pas, ya, nanti bareng-bareng kita sa'i, ya. Jadi biasanya kalau orang umroh pas sa'i itu intinya jangan sampai diam. Jadi ada doa-doa yang dibaca setiap dari Marwah, dari Sofa, antara Sofa dan Marwah itu jangan diem. Akhirnya bareng-bareng itu, ya. Itu orang Indonesia yang mulai, yang lain ikut-ikut. Yang baca di antara ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bareng itu ya 10, 20, 30, 50 orang ya baris itu, ya. Kadang-kadang banter-banteran di mas'a itu ketika kita sa'i dari Sofa Marwah, ya. Berikutnya Nabi menyatakan la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak masalah bagimu jika kamu, ya, mengawali dengan dari belakang Allahu akbar wala ilaha illallah alhamdulillah subhanallah. Dibolak-balik dari alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, wala ilaha illallah. Terserah, karena Nabi sabdanya apa? La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Dari mulai dari kata mana kita mulai, ya. Nah, berikutnya hadis yang dibuatkan Imam Baihaqi dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, ini kemarin juga sudah kita singgung ini. Ahabbu buyutikum ilallah baitun fihi yatimun mukram. Rumah kalian yang paling dicintai Allah SWT itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Karena itu kemarin saya sudah bilang berkali-kali itu, ya. Kalau ada keluarga yang kebetulan ayahandanya meninggal saat yang bersangkutan itu usianya belum balik, maka namanya yatim. Sebaiknya diasuh sendiri oleh ibunya jika ibunya masih ada. Kalau ibunya nggak ada, asuhkan kepada keluarga dekat, apakah itu kakek, ya, nenek atau pamannya. Kalau bisa jangan diserahkan kepada lembaga, ya, lembaga lain, karena lembaga-lembaga itu sesungguhnya mampu memenuhi kebutuhan finansialnya, tapi kebutuhan anak itu di usia-usia belum balik itu butuh kasih dan sayang. Yang bisa mengganti kasih sayang itu bukan lembaga tapi keluarga. Paham ya? Nah, itu. Nah, ahabbu buyutikum ilallah baitun fihi yatimun mukram. Nah, ini buat sampean semua ini penting. Hadis dibuatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ahabballahu abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qtada, ya. Ahabbu, ya. Ahabballah, Allah menyintai abdan seorang hamba, samhan
itu yang mudah, ya. Mudah itu tidak berbelit, tidak jelimet, ya. Tidak perhitungan banyak-banyak. Kapan itu? Idza ba'a. Kalau menjual tidak pakai minta untung banyak-banyak. Oh, belinya itu hanya 25, dijualnya 100, ya. Itu enggak samahan namanya. Ya. Paham ya? Wasamhan idastaro, ya. Dan mudah, ya, tidak berbelit ketika beli. Ya Allah, beli kerudung 25.000 saja ngenyangnya mulai 3.000. Berapa kerudung 20.000? Nggak boleh 3.000, ya Allah, mbok sing pantes gitu ya. Mau minta 20.000 kok nawarnya 3.000. Biasanya orang kan ngambil tengah-tengah. Kalau 25 biasanya 12.000 lah. Itu enggak menyebabkan enggak berkah itu. Oke. Jadi kalau jual enggak perlu yang sedikit. Enggak perlu yang sedikit. Enggak perlu yang banyak-banyak labanya, ya. Kalau menawar jangan banyak-banyak, minta diskonnya, itu loh, itu namanya samahan, ya. Demikian juga wasamhan idza qada, ya. Artinya menunaikan apa yang menjadi ajaran agamanya. Jadi kalau sholat, puasa, zakat itu dengan sepenuh hati, ya. Wasamhan idza qada itu ketika mencari harta, ya. Jadi mencari rezeki itu tidak ngoyo, ya. Tolabi malihi birifkin wa layinin. Jadi jangan kalau jual saja minta didiskon banyak-banyak, tapi kalau giliran dia membeli balik, ya. Ketika dia menjual minta laba banyak-banyak, ketika dia membeli minta diskon banyak-banyak itu. Ya. Ini nggak ada tersinggung habis ini, ya. Ada nggak yang tersinggung setelah ini? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibni Abbas. Apa kata Nabi? Ahabbukum ilallah aqallukum tum'an wa akhaffukum badanan, ya. Di antara kalian yang paling dicintai Allah itu yang paling sedikit makannya. Makan mestinya 5 piring, 10 piring gitu, ya. Jadi istilahnya Mas Nabi sama Mas Khatib itu menggunung, ya, mensemeru atau mengarjuna gitu, ya. Atau panderman itu agak dikit gitu, ya. Kalau Semeru menjulang, makanya menjulang. Jadi ahabbukum ilallah aqallukum tu'man, ya. Berbagai yang kurus-kurus ini, ya. Wa akhaffukum badanan gitu, ya. Dan yang paling ringan tubuhnya gitu. Paling ringan, tapi dalam dunia medis kan ada itu standar, ya. Kalau orang tingginya sekian, ya, minimal berat tubuhnya sekian, gitu. Kalau antara tinggi dan berat badan tidak seimbang, itu kurang gizi. Yang jalan tinggal tulang belulang. Ya. Tapi itu kalau menurut medis, ya. Jadi karena ada beberapa tubuh itu yang butuh cairan, butuh ini, butuh itu. Ada logika itu ada, ya. Orang usianya berapa itu termasuk usia. Karena itu kalau, ya, orang periksa dokter ditanya usianya berapa. Itu karena dari usia itu akan ditentukan dosis-dosisnya gitu. Tapi al-muhim, ya,
sabda Nabi, ahabbukum ilallah aqallukum tu'man. Ini perlu ditulis di dapur. Tapi jangan sampai siapapun sampean yang makan mensisakan satu butir saja makan. Itu Nabi tidak berkenan. Jadi jangan sampai menyisakan. Kalau sampai tidak biasa makan banyak, ngelihat banyak begitu, ya sudah sejak awal ngejak teman, ayo makan. Enggak Mbak, sudah, saya enggak juga. Karena orang, mohon maaf ya, kalau untuk orang Indonesia apalagi Jawa ada istilah jijik, menghabiskan makan orang itu loh, enggak mau. Sehingga ketika resepsi, ketika kondangan ya, sering sekali kalau kemudian dikasih, kadang-kadang ngambil nasi sendiri tapi enggak dihabiskan. Itu berasnya itu nelongso ya. Padi yang ditanam itu ya berlomba-lomba agar tercipta oleh Allah. Begitu kemudian alhamdulillah dikehendaki adanya ya. Kemudian ketika dipanen, dia dalam doa itu ya. Senangnya bukan main tuh beras. Andai saja kita mendengar suara beras itu. Kemudian ketika dijemur ya, berpanas-panas ria dia ikuti. Setelah kemudian dipanaskan, digiling, dikuliti, itu dia pun rela. Dibungkus-bungkus dalam berapa sak, berapa kilo, dia pun rela. Giliran ketika diambil ya, untuk kemudian dicuci, itu dia sudah senangnya bukan main. Wah, bakal saya dimanfaatkan. Begitu masuk masjid jelas bersorak dia. Lebih bersorak lagi kalau diambil di piring. Tapi betapa nelangsannya beras itu ketika tidak kemudian dimanfaatkan, nangis itu ya. Karena itu jangan sebutir pun. Makanya dalam tradisi kenabian di awal Islam itu, karena orang Arab dalam hal begini nggak begitu jijik karena sudah terlalu biasa makan bersama, jadi jarang makan pakai piring sendiri. Makan itu ya di nampan, apalagi namanya itu talam ya. Kalau orang Arab langsung gelar gelar plastik itu ya, plastik, makan di situ bareng-bareng. Dan diceritakan orang Arab tuh biasa gitu, kalau sudah sampai kenyang masih tersisa beberapa butir, orang lain disuruh jilatin. Afanana sabi itu anak, terus temennya langsung jilati untuk tidak satupun butir yang ditinggal. Karena Nabi bersabda, kita tidak tahu butir beras mana ya, kalau itu butiran ya, kalau itu bubur ya, sendok yang mana yang paling akhir itu memberikan keberkahan. Itu ngambil nasi ya. Makanya dalam tradisi ya, kami dulu itu orang tua saya marah betul kalau ada ya siapa di antara kita putra putrinya yang makan tidak habis. Mending nggak apa-apa ya, ngambil lagi sampai 3 kali itu porsinya itu, ngambil lagi asal habis nggak apa-apa. Wadung banyak ternyata tidak habis ya sayangnya rembo itu terbatas itu ya. Rembo itu sudah orang Jawa bilang blokek itu ya. Belum tahu blokek itu sudah bosen ini banyak sekali sini gimana saya menghabiskan itu ya. Jadi dulu kita kesulitan ya Allah ini, sampai Mas Adik itu biasa rembo itu ya nasi hangat itu ngambil dari Magic Jar rembo itu ya, karena tidak ada nasi esok paginya. Makanya saya share di grup itu ya, diinisiasi. Jadi nasi itu jangan sampai dibuang. Kalau enggak digoreng bersama-sama, ada dibuat jajanan. Bahan dasarnya itu beras. Kok beras? Nasi. Ya, ada ya. Ada jajanan yang bahan dasarnya itu nasi. Cara kalau sudah ya di mixer itu ya. Intinya supaya semuanya bermanfaat ya. Nah, yang terakhir ya, ahibbul Arab ya, kata Nabi diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan lainnya, cintailah Arab ya, lisalasin karena 3 alasan.
Ya. Yang pertama, li'anni Arabi, cintai Arab, karena 3 alasan. Karena saya, kata bahasa Nabi, kalau kasar kemudian disebutkan saya nabimu, itu orang Arab. Bagaimana kemudian kita tidak suka sama Arab, ya. Yang kedua, wal Qur'anu Arabi, dan Quran itu menggunakan bahasa Arab, ya. Dan yang ketiga, wa kalamu ahlil jannah fil jannah Arabi, dan bahasa komunikasi para penduduk surga itu bahasa Arab. Nah, terus sampean ngomong, berbahagialah yang kuliah di UIN gitu ya. Kenapa? Karena sudah ngambil ya paket bahasa Arab, jadi nanti nggak canggung lagi di sana itu ya. Yang tidak pernah belajar bahasa Arab itu canggung semua di surga gitu. Ya, yang nggak begitu mendadak nanti menjadi bisa. Ya. Ini kok sayang ditinggalkan ini ya. Sampai ihtarisu minan nasi bisu'udzan ya. Ihtarisu minan nas bisu'udzan, jaga diri jangan sampai su'udzon. Su'udzon itu berburuk sangka. Allah berfirman, inna ba'dadh-dhanni ithmun, ya. Jadi yang enak itu positive thinking. Apa saja melihat orang itu perspektifnya mesti positif, ya. Jangan yang negatif. Ada orang bisik-bisik itu kemudian kita tersinggung, ya. Ya, itu mesti ngerasani saya itu. Siapa yang ngerasani mau ngomong berbisik? Memang Nabi pernah memberikan aturan, memberikan etika. Jadi kalau ada 3 orang, yang 2 jangan bisik-bisik, kasihan yang 1 mesti akan ngerasani. Memang kalau tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena itu kita tidak boleh memulai. Jadi yang penting mengembangkan positive thinking, husnudzon, ya. Melihat orang itu mesti dari sisi baiknya, ya. Kalau orang melihat dari sisi jeleknya, nggak ada orang itu berbuat baik, ya. Jadi melihat orang itu baik, husnudzon terus, ya. Ya. Termasuk ini, ya. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yawmamma wa baghiduka yawm haunamma asa ayyakuna habibaka yawmamma. Bahasanya bagus sekali yang dipilih. Ahbib habibaka haunamma, ya. Jadi cintailah orang lain itu sedang-sedang saja, haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumamma, ya. Jangan-jangan, ya, itu menjadi musuh, ya. Wow, dulu kemana-mana berdua, ya. Kayak nggak ada orang lain itu temennya. Nggak ngerti gitu ceritanya, tahu-tahu musuhan itu. Oh, kalau sudah musuhan tuh tambah nemen itu. Karena dia sangat detail-detailnya dia tahu, kenal siapa dia sejak awal. Karena itu hati-hati, ya. Wahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumamma. Cintai orang lain, sayangi orang lain biasa-biasa saja, ya. Karena jangan-jangan orang yang kamu cintai berlebihan itu, kamu sayangi berlebihan itu, justru menjadi musuhmu di satu hari. Dan sebaliknya, awas, ya. Wa abghid baghiduka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Musuhan sama orang jangan nemen-nemen, ya. Nggak taunya jadi saudara, nggak taunya jadi teman sejati. Nah, dulu gimana, sekarang gimana itu. Makanya sedang saja. Jadi kalau lagi marahan sama orang, makanya Nabi melarang al-hajru itu fauqa salasi ayam. Jadi nggak boleh orang itu sampai dongkol sama temennya, nggak ngomong, nggak nyapa sampai 3 hari itu.
Ya, itu nggak boleh. Jadi nggak seneng sama orang itu biasa-biasa aja. Ya. Ada yang begitu, ternyata jadi istrinya, ternyata jadi suaminya. Ya. Ya. Sudah kesana kemari, dibonceng sampai lungset, ternyata nggak jadi istrinya. Ini, ya. Yang dulu diolok-olok, ternyata malah jadi suaminya. Itu. Ya. Apa nanti ada nyanyian itu ya, orang lain menyanyi itu. Nah. Ya. Tuh yang terakhir ini, ya. Ini ngeritik kita lagi nih ya, Mas Hadik, Mas Nabil, Mbak Lutfa dikritik di sini nih ya. Ahsyama khasyitu ala ummati. Sesuatu yang sangat aku khawatirkan dari umatku, kata Nabi. Sesuatu yang sangat aku khawatirkan dari umatku adalah kibarul batni, orang yang perutnya buncit. Lihat perutnya sendiri ya. Gak mungkin buncit kalau tidak banyak makan itu loh ya. Orang kalau sudah perutnya buncit ya, akhirnya ada wa muda wa matun naum, pengennya tidur terus ya, dibangunkan sulit, dipakai Z, zulit ya, zulit sekali ya. Ya Allah, itu banyak ma'am itu ketara itu. Kalau orang dikit ma'am, bangunnya mudah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi tidurnya lebih awal, bangunnya lebih akhir, habis subuh langsung qadhaan lillahi ta'ala, tidur lagi ya. Sampai jam 2 siang lah. Ya. Yang ketawa berarti sungguh pernah lakoni ya. Ya. Kalau orang sudah banyak, jadi kibar batni itu ya, itu ya karena banyak makan. Orang yang banyak makan akan banyak tidur. Mudawamatun naum. Kalau sudah banyak tidur, ini akan ada wal kasalu, males. Mau gini mau ngantuk kayak ipin-ipin ngantuk. Ya. Kalau sudah begitu, nggak ikut ngaji, makanya kemudian wadhoful yakin. Yang mestinya dapat materi ngaji, kuliah, nggak jadi kuliah, nggak ngaji, nggak baca-baca karena tidur, akhirnya lemah keyakinannya. Keyakinan lemah itu karena sedikitnya referensi. Sedikit referensi itu karena sedikit membaca. Sedikit membaca itu karena sedikit mendengar pengetahuan dari orang lain. Ini ya bahasanya Nabi, ya Allah, ahsyama khasyitu ala umati. Ini ditulis ya, yang besar itu di dapur ya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan. Kepedulian Nabi luar biasa. Sesuatu yang paling aku khawatirkan adalah orang yang perutnya buncit. Itu karena buncit itu karena banyak makan. Kalau sudah buncit maka banyak makan, maka mudawamatun naum, bawaannya pengen tidur terus ya. Padahal kalau dipaksa lu nyata ya. Saya 3 hari ini ya hampir tidur merasa nggak nyenyak. Datang malam jam 10, jam 11, jam 12 ya. Jam setengah 3, jam 3 udah bangun. Subuh ada jadwal ngaji di mana, 2 lagi kayak Senin kemarin itu. Ya. Akhirnya terpaksa. Ya, mau tidur sebentar sudah harus ngaji sama sampean itu ya. Akhirnya ke kantor, kalau kantor sudah bingung, menaruh badan tuh bingung, mau tidur di mana di kantor, akhirnya nggak bisa tidur. Ya. Nyatanya bisa gitu loh ya, kalau dipaksa bisa gitu loh ya, bisa nggak tidur ya, karena dimanjakan tidur lagi ya. Karena itu yang tumbuh kemalasan, mau gini malas, mau gini malas. Kalau sudah gitu wadhuful yakin, lemah keyakinannya, karena mestinya dapat ilmu tidak jadi dapat ilmu. Nggih. Addi maftarada alika takum min abadin nas wallahu a'lam bisawab.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, rabbi fanfa'na bi barakatihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.